nggak ada yang salah. Gitu ya. Yang salah sebenarnya menurut saya pribadi adalah menanyakan mana yang lebih penting, gitu ya. Karena sebenarnya branding, marketing, dan selling ini tiga pondasi yang saling terintegrasi dan tidak bisa salah satunya ditinggalkan. Gitu ya. Kalau kita ngomong dunia usaha, pasti ngomong jualan. Kalau misalnya kita nggak jualan ya nggak usah bisnis gitu, nggak usah bikin usaha. Usaha apapun bentuknya yang berakhiran planner itu selalu ada bisnisnya. Sociopreneur tetap ada bisnisnya. Terus yang paling startup planner atau kreatif planner, semuanya yang berakhiran dengan planner itu ujungnya adalah berbisnis, ujungnya adalah usaha. Kalau bisa digambarkan itu menjadi piramida terbalik segitiga, gitu ya. Kanan kirinya branding, marketing, dan nanti di tengah-tengahnya itu berujungnya ke bawah gitu, yaitu selling, gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang membedakan antara branding, marketing, dan selling? Nah, ini adalah ilustrasi supaya kita bisa mudah memahami perbedaan ketiganya gitu ya. Ada seorang cowok yang akan mendekati seorang cewek gitu ya. Message-nya adalah I will love you forever. Nah, untuk bisa mendapatkan atau mengungkapkan I will love you forever, itu ada tiga hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada yang bilang ada satu kalimat gitu ya, balon kata di sini, I'm a great lover, yang mana artinya si cowok ini menunjukkan ke si cewek bahwa aku ini great lover gitu loh. Kamu nggak usah khawatir kamu nanti bla bla dan segala macamnya gitu ya. Ini cara merayu yang direct gitu. Atau yang jadian yuk gitu. Belum apa-apa langsung jadian yuk gitu. Tidak ada pendekatan, tidak ada apa, tidak ada perkenalan, tiba-tiba ngajak jadian. Atau yang ketiga, I understand you're a great lover. Apa sih perbedaan dari ketiga kalimat ini? Nah, inilah yang menjadi peran dari tiga aspek yang disebutkan tadi, branding, marketing, dan selling. Jadi, kalau branding yang mengatakan I understand your great lover itu adalah si cewek. Si cewek bisa mengatakan seperti itu karena melalui experience. Experience dibangun menyebabkan sebuah memory. Memori ini yang menjadi persepsi. Persepsi yang menjadi penilaian. Itulah branding. Jadi si cewek, oh ya, kamu memang great lover. Ini karena sudah melalui beberapa tahapan. Artinya si cowok sudah melakukan beberapa tahapan. Sedangkan yang marketing, I'm a great lover, si cowok berusaha meyakinkan si cewek. Artinya cowok memasarkan, mengenalkan bahwa dia adalah great lover. Sedangkan selling itu mengclosingnya. Jadian yuk. Gitu. Nah, hal ini bisa dibilang kalau teman-teman nanti browsing ya, namanya customer journey, itu sebuah journey, sebuah apa namanya perjalanan step-step bagaimana produk bisa sampai di tangan si customer melalui branding, marketing, dan di closing di selling. Ya. Branding itu apa sih? Branding menghasilkan sebuah value, personality. Sedangkan marketing targetnya adalah market share. Kalau selling jelas omset. Nah, branding menghasilkan loyalty.
marketing menghasilkan demand, selling menghasilkan closing. Branding ngomong soal reputasi, ngomong soal trust, sedangkan marketing terkait penawaran, database, kontak, traffic. Nah, selling, new customer, dan repeat order. Branding lebih intangible asset, sedangkan marketing dan selling tangible asset. Jadi value itu kan intangible, loyalty intangible, reputasi, trust itu bentuknya intangible. Sedangkan market share, omset, demand, closing, database itu bentuknya tangible. Ya. Nah, manfaat yang diterima branding itu lebih mengedepankan manfaat emosional. Sedangkan marketing dan selling itu manfaat fisik. Seperti apa sih? Nah, saya coba mengcapture dari salah satu marketplace. Saya mencari dengan keyword tumbler. Yang sebelah kiri tumbler yang dijual dengan branding, yaitu mengedepankan emotion. Sedangkan yang sebelah kanan tumbler yang dijual atas asas manfaat ataupun kegunaan, reason. Kita lihat yang sebelah kiri, ya kita sebut aja mereknya di situ Starbucks. Dia dengan tumbler yang mungkin hampir sama dengan tumbler yang sebelah kanan, tapi di situ ada brand Starbucks, harganya sudah bisa berkali-kali lipat. Ya. Yang sebelah kiri asli Jepang limited edition, harganya bisa sampai 725. Yang lain kisaran 100 sampai 200. Sedangkan tumbler mungkin yang tumbler biasa atau justru malah tumbler custom polosan itu harganya hanya 55.000 di bawah 100.000. Perbedaannya apa sih? Yang sebelah kiri orang membeli karena sisi emosional, pride, karena lucu, karena wow, karena amazing, karena boys ketika menggunakan tumbler dari Starbucks. Dan itu semua karena brand. Sedangkan yang sebelah kanan, asas yang digunakan adalah ya manfaat dan kebutuhan. Tumbler ya untuk tempat minum, apapun mereknya, yang penting manfaatnya sudah bisa dibeli dan digunakan. Perbedaannya di situ. Branding yang kita kenal mungkin sebagian besar seperti logo, color, tagline, community, campaign, brand story. Ya. Kalau marketing ke FB, IG Ads, SEO, SEM, offline store, diskon promotion, ataupun iklan-iklan di e-commerce. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa target dan spesifikasi dari branding, marketing, dan selling itu sebenarnya berbeda. Gitu. Kadang ada orang yang apa namanya meng-hire tenaga brand consultant, ya, tapi KPI-nya jualan. Apakah itu salah? Enggak sih, gitu. Tapi yang harus dipahami adalah branding sampai ke selling itu melalui beberapa tahapan. Ada pertanyaan berikutnya setelah pertanyaan mana duluan antara branding, marketing, dan selling. Itu duluan mana sah-sah saja. Mana yang lebih penting itu menurut saya pertanyaan yang salah. Karena semuanya penting. Apakah ada usaha yang tanpa dijalankan melalui branding, hanya langsung marketing ataupun bahkan langsung bisa selling? Ada. Contohnya apa? Contohnya penjual nasi goreng dok-dok, penjual sate, penjual makanan-makanan kaki lima. Itu dia nggak pakai branding, dia langsung marketing dan jualan. Penjual nasi dok-dok, marketingnya bagaimana? Marketingnya dengan menggunakan kentongan. Duk 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 duk. Ada yang membedakan bunyinya atau
tipe-tipe pukulannya, itu ya, macam-macam supaya bisa membedakan itu. Tapi kalau mau disadari atau enggak, ketika bunyi itu dikeluarkan dan itu menjadi ciri khas, disitulah branding sebenarnya sudah masuk, gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ada jualan yang branding aja tapi marketingnya nggak ada? Banyak juga gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh. Jadi, apa sih posisinya branding, marketing, dan selling itu? Jadi kalau dibuat irisan lingkarannya, semuanya menjadi poin penting, baik branding, marketing, maupun selling. Yang mana ketika itu digabungkan, ada di irisan ketiganya, yaitu growth. Jadi bisnisnya bisa growth. Branding itu lebih ke fungsinya adalah what you are. Jadi ketika sebuah brand di branding gitu ya, itu harapannya si customer itu what you are, artinya menjadi apa ketika menggunakan produk dari kita. Seperti tadi menggunakan produknya Starbucks itu ada rasa pride atau rasa bangga, atau pingin dikenal kaya, pingin dikenal sebagai millennials, gaul, dan segala macamnya. Gitu ya. Kalau marketing adalah what you do, apa yang kamu lakukan, artinya apa yang produk itu lakukan. Sedangkan selling adalah what you say. Marketing bisa disebutkan adalah how, bagaimana produk sampai ke customer, menggunakan apa, menggunakan diskon, menggunakan pendekatan jalur distribusi, offline store, dan lain sebagainya. Sedangkan selling adalah barang yang akan dijual. Jadi what you say, kamu menjual apa? Menjual tumbler untuk ini, fungsinya ini, beli satu dapat dua, misalnya gitu. Nah, problem yang dirasa di teman-teman UMKM dan startup itu dari dulu sebenarnya adalah memang yang keluar itu branding, branding, dan branding. Yang paling gampang diketahui adalah ketika produk-produk UMKM ini masuk ke ranah retail, apakah sudah melakukan branding atau belum, yang paling gampang diketahui adalah dari sisi packaging-nya, dari sisi pengemasannya. Kita masih banyak menemukan produk-produk unggulan yang secara kualitas bagus, tapi secara kemasan atau pengemasannya kurang bagus, akhirnya kalah bersaing dengan produk-produk yang mungkin rasanya nggak seberapa, tapi dari sisi pengemasan dan dari sisi komunikasinya itu bagus, gitu ya. Sebenarnya apa sih brand dan branding itu? Oke, sebelum menjelaskan brand dan branding, saya berawal dari sini. Semua itu berawal dari sebuah cerita. Cerita menghasilkan persepsi. Persepsi tersimpan sebagai memori. Memori menghasilkan sebuah kisah. Kisah mendorong emosi. Emosi membangun rasa. Rasa itu adalah value. Itulah yang sering kita alami, tapi kita nggak banyak bersinggungan di situ, yaitu adalah berawalnya dari branding. Ada sebuah ungkapan dari Elizabeth Jean Branding, ya, people don't buy products and services, they buy relation, stories, and the magic behind it all. Oke, nanya. Ini adalah foto anak kembar identik, gitu ya. Kira-kira dari kembar identik itu apakah sama, benar-benar sama, atau ada perbedaan dari situ?
Mungkin ada yang mau menjawab? Beda, oke, Mas Fahrezi. Bisa open mic deh. Bedanya gimana maksudnya? Bedanya mungkin kalau dari memang ya kadang pakai bajunya harus sama kayak Hmm. warna biru-biru, terus kalau misalnya cewek itu biasanya harus ada kayak pitanya itu harus sama bentuknya, terus kadang tas kalau ke sekolah tasnya harus mirip, tapi kadang orang anak kembar itu kadang agak sedikit beda mungkin dari segi suaranya, terus dari situ pokoknya nggak 100% plek ketiplek lah kalau orang Surabaya bilang Plek-plek. gitu. Iya, iya. Iya. Oke, berarti tetap seorang yang kembar identik sekalipun, bahkan semuanya sama, pasti ada sesuatu yang membedakan gitu ya. Nah, itulah juga yang kita alami ketika kita masuk ke market, ke retail market. Ada produk-produk atau brand yang kurang lebih sebenarnya sama. Tapi kalau ditelusuri lagi, kalau dipahami lagi, oh enggak kok, pasti berbeda. Itu yang kita sebut adalah karakteristik. Nah, seperti apa itu? Nanti kita belajar. Oke, ada 4 mie instan kering. Kira-kira dari kanan, kiri, atas, bawah, kalau saya suruh pilih, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Mungkin bisa di kolom chat atau apa? Open mic boleh deh. 1, 2, 3, 4 atau kanan kiri atas bawah. Yang nomor 1, Mas. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu yang Yang bawah. warnanya cerah. Oh, yang sebelah kiri. Iya, iya Mas. Oke. Yang warnanya cerah. Kenapa Mas memilih yang berwarna cerah? Kelihatannya lebih bersih aja sih, Mas. Oh, kelihatannya lebih bersih. Oke, mungkin ini masalah sudut pandang gitu ya, atau masalah penempatan, masalah apa namanya pencahayaan, gitu. Oke, tahan dulu. Oke, ada yang sudah memilih sini. Kita lanjut lagi. Oke, ada 2 gelas soft drink. Pilih kanan atau kiri. Ada 2 gelas soft drink di gelas yang hampir sama, terus dingin, gitu. Ada es batunya. Nah, pilih kanan atau kiri. Mas Atika Ridwan, pilih kanan. Karena segar gitu ya, karena muncrat atau apa Mas? Monggo. Bisa open mic Mas apa yang tadi yang jawab? Ya, Mas. Silakan Kak Atika. Oh, cewek ya? Maaf, Cewek maaf. kayaknya ini. Oh iya. Oke. Sorry. Oke. Oke deh. Oh, kayaknya malu-malu kayaknya. Ada beberapa yang milih kanan, tapi ada yang beberapa milih kiri. Karena yang kanan kayaknya lebih seger. Tapi ada yang milih kiri karena yang terlihat soft drink, terlihat ada sodanya yang sebelah kiri misalnya. Berbeda kalau misalnya ini sama-sama kanan kiri ya. Kanan kirinya sama. Ketika saya bentukkan seperti ini. Nah, apakah pilihannya tetap yang kanan? Pak Atika tadi atau teman-teman yang lain? Sebenarnya apa yang kita lihat tadi itu sebenarnya adalah masalah persepsi, gitu ya. Ada yang memilih
mie instan yang paling kiri karena apa namanya lebih cerah gitu. Terus ada yang milih tadi mie instan yang depan karena nggak tahu mungkin ada yang kelihatannya lebih kriuk. Terus ketika saya ganti pilih soft drink di gelas yang hampir sama kanan atau kiri, ada yang milih kanan atau yang milih kiri. Nah, tapi ketika saya menunjukkan seperti ini pasti ada yang tim Pepsi, ada yang tim Coca-Cola. Sayangnya Pepsi sudah tidak ada lagi di Indonesia. Sayangnya itu. Kalau dulu masih ada. Itu adalah persepsi yang sudah terbangun dari memori-memori atau pengalaman kita. Yang kita tahu Coca-Cola itu warnanya merah, logonya seperti itu, tulisannya seperti itu, pokoknya kelihatan merah, ada garis gelombang putih, oh ini pasti Coca-Cola. Kalaupun misalnya ya kaleng ini tulisan Coca-Colanya saya hapus, saya ganti merah semuanya, teman-teman pasti masih bisa mengenali bahwa itu Coca-Cola. Belum lagi kalau memang penggemar soda, pasti bisa merasakan bedanya rasanya Coca-Cola dengan beda rasanya Pepsi. Gitu. Ini adalah persepsi. Persepsi itulah yang kita sebut sebagai brand. Oke, nah itulah yang membuat atau membantu kita memilih dan memilah brand mana atau produk mana yang akan kita konsumsi. Kecap semuanya nomor 1, ya kan selalu seperti itu ya. Tapi pada saat kita masuk ke sebuah retail market, entah itu di Indomaret, Alfamart, atau supermarket yang lainnya, kita pasti punya favoritnya masing-masing. Ada yang sedap, ABC, dan segala macam. Karena apa? Karena kita sudah punya persepsi. Yang mana persepsinya terbangun dari branding yang para brand ini lakukan. Dari packagingnya, dari warna produknya, dari kemasannya, ataupun dari namanya. Gitu ya. Semuanya karakter itu adalah brand. Brand is a set of image and perception in the consumer's brain. Ya. Jadi itu adalah gambaran persepsi yang ada di otak kita. Sedangkan branding adalah activity untuk membangun persepsi tersebut. Saya punya analogi, pengertian gampang adalah brand itu adalah perannya atau produk gambarannya. Sedangkan branding adalah atribut-atribut, identity yang kita bangun untuk membentuk persepsi tersebut. Gitu. Jadi makanya branding apa yang kamu lakukan? Mulai dari nama, logo, terus warna, kemasan, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu untuk membangun persepsi di kita. Persepsi itu terbangun ketika ada experience. Experience memegang, experience merasakan, experience mendengar, dan semuanya. Ketika itu sudah tertancap di otak kita menjadi sebuah memori, itu menjadi persepsi. Itulah brand. Ya. Kalau saya mempunyai quote sendiri, brand adalah titik temu. Titik temu antara apa yang kita inginkan, yaitu pemilik produk ya, dengan apa yang orang lain katakan terhadap kita. Jadi Coca-Cola itu bisa terkenal, bisa disebut enak, karena sudah menemukan titik temu. Si produsen membentuk Coca-Cola sedemikian rupa, dengan brand sedemikian rupa, identitasnya sedemikian rupa, supaya itu tertangkap oleh si konsumen. Ketika dicoba, konsumen sudah menangkap dan muncul menjadi persepsi, oh Coca-Cola itu enak, oh Coca-Cola itu yang merah
terus ada gelombang putihnya. Nah, itu sudah bertemu. Apa yang diinginkan oleh si produsen dengan apa yang diharapkan oleh konsumen itu ketemu. Disitulah titik temu itu menjadi sebuah brand, menjadi sebuah persepsi. Nah, saya mempunyai slogan gitu ya. Titik temu antara internal dan eksternal. Internal itu kita pemilik produk, eksternal adalah konsumen. Yang mana irisannya di situ adalah brand DNA. Atau kita menyebutnya brand authentic. Authentic itulah yang kita sebut sebagai karakter tadi. Nah, bagaimana sih caranya membangun brand? Yang pertama adalah kita harus tahu market kita siapa. Yang kedua, bagaimana kita menemukan titik temunya. Brand DNA kita itu apa? Atau yang kita sebut tadi keotentikan, karakter kita seperti apa. Lalu kita meng-create story, ya, baru kita mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah branding. Create story ini adalah bagian menerjemahkan brand DNA. Nah, bagaimana caranya? Ini yang paling gampang. Sebenarnya ada, kalau teman-teman sudah belajar yang namanya bisnis model canvas, ada yang namanya value proposition canvas. Ini adalah upaya penyederhanaan untuk value proposition canvas. Ya, bagaimana kita bisa menemukan brand otentik kita atau brand DNA kita, yaitu mempertemukan antara internal dengan membaginya dengan 5W1H, pertanyaan 5W1H, lalu dihubungkan dengan kebutuhan dari atau karakteristik dari si customer. Ada buyer, demografi, terus profesional, goals, fears and problem, dan buying decision. Nanti saya kasih contoh. Oke, next. Ya, ini adalah contoh lain dari konsistensi brand McD, ya, McDonald's. Bagaimana akhirnya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang melihat film The Founder, ya, bagaimana dia sejarahnya McDonald's terbentuk dari yang mungkin logonya tidak seperti itu sampai ketemu M yang itu menjadi ciri khas dan sangat kuat, ikonik sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Merah, kuning di pojokan, nah itu pasti McD. Bahkan ada yang bilang bahwa bisnis model dari McDonald's, restoran McDonald's itu bukan F&B, tapi properti. Karena setiap gerainya McDonald's itu selalu di ujung jalan. Jadi entah itu ujung di perempatan ataupun intinya enggok-enggokan gitu ya. Enggok-enggokan. Jadi kelihatan dari berbagai sisi. Dan setelah ditelusuri, oh iya benar ya. Semuanya gerainya McD selalu seperti itu. Itu adalah branding, upaya dari McD untuk memperkuat brandnya. Nah, ketika menggunakan event-event, komunikasinya seperti ini, menggunakan bantal-bantal atau properti seperti nugget dengan sausnya lengkap di atas. Terus dia mengkomunikasikan brandnya melalui media digital pun juga konsisten. Nah, kunci dari branding itu adalah konsistensi. Karena ketika ada beberapa perubahan, itu kalau orang komunikasi bilang ada distraction message, gitu ya. Orang langsung, biasanya merah kuning kok ini tiba-tiba biru ya, gitu. Pasti akan ada pertanyaan sebelum
mencari informasi lebih lanjut untuk melihat kebenarannya gitu ya. Jadi ketika teman-teman membranding, lakukan dengan konsisten gitu. Nah, ini contoh bagaimana membuat brand otentik dari produk kita, yaitu Sahwa Pure Water. Sahwa ketika ini nanti materi bisa saya kasih ke Amilo. Monggo kalau mau di-share ya, dibagi, mungkin bisa dipelajari gitu ya. 5W1H-nya 5W1H ini semuanya terkait produk dan karakteristik kita sendiri. Ya, mulai dari jenis produknya seperti apa, keunggulan produknya bagaimana, terus customer yang akan kita create seperti apa, kenapa, gitu ya. Terus kapan produk ini terbaik untuk dikonsumsi, di mana dan bagaimana, itu disajikan di sini. Area-area yang teks yang berwarna biru-biru ini itu adalah keyword yang nantinya sebagai materi kita membuat brand authentic gitu ya. Yang dari sisi kanan adalah customer-nya, dari demografinya, dari profesionalnya, atau kalau teman-teman sudah paham itu istilahnya adalah buyer persona gitu ya. Nanti googling aja di situ ada yang namanya buyer persona. Nah, ini kita pertemukan. Akhirnya muncullah yang namanya Sahwa Pure Water dengan brand DNA atau karakteristiknya seperti ini. Sahwa berasal dari kata sahiwa, sahi itu sehat, wa itu water, sahiwa itu air sehat, yang lalu dipadatkan menjadi sahwa, air pegunungan dengan proses pemurnian, air demineral dengan proses doa. Jadi memang setiap proses produksinya sahwa itu dilengkapi dengan doa, sehingga kita punya brand story, turunan dari brand DNA kita adalah baik itu sahwa, baik produknya secara air ini melalui proses pemurnian, demineral, baik karena air ini juga melalui proses doa. Seperti kita tahu di penelitian di Jepang bahwa air yang didoakan atau diberikan kata positif, kalimat positif, molekulnya berubah menjadi sangat baik gitu ya. Sahwa ini muncul di tahun 2020 yang mana pada saat itu masih pandemi. Nanti saya lanjutkan ceritanya Sahwa. Jadi bagaimana setelah kita melalui proses step-step brand tadi ya. Yang pertama adalah mengetahui customer-nya. Yang kedua adalah menentukan brand DNA-nya. Yang ketiga adalah create story-nya. Yang keempat, dikomunikasikan. Proses desain di sini adalah proses berkomunikasi. Diagnostik, kita tahu mau bikin apa, mau bikin packaging, mau bikin logo, mau bikin apa. DNA-nya sudah ketemu sebagai brand power, brand positioning-nya. Dilanjutkan ke strategik, bagaimana cara berkomunikasinya. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya ini bisa diketahui ketika kita tahu siapa customer kita. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita menyapa, itu ada di sini. Lalu biasanya kita membuat yang namanya strategi visual brief dalam bentuk mood board, gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman punya produk, punya bisnis yang mungkin, Mas aku bingung caranya membranding bagaimana, nanti bisa diikuti langkah-langkah berikut gitu ya. Bagaimana caranya bikin mood board? Mood board itu adalah, oke, saya kasih tahu ini aja. Nah sebelum logo Sahwa dan label-labelnya ini ketemu, yang saya lakukan adalah mencari referensi, yaitu membuat mood board. Kayak gimana sih gambaran saya nantinya Sahwa itu? Saya cari referensi air mineral seperti apa pada umumnya. Oke, seperti ini.
ngomong pure itu berkaitan dengan putih dan apa namanya kromatiknya dari biru, warna biru, gitu ya. Sampai saya pecah apa istilahnya Pantone-nya warna biru. Ya. Ini namanya mood board. Kalau di Canva juga ada mood board, itu sebenarnya lembar atau board untuk referensi. Nah, paling gampang gitu deh. Lalu saya cari komunikasi dari brand-brand yang setipe Sahwa. Seperti apa? Saya cari juga websitenya bagaimana, logonya seperti apa, sehingga sampai akhirnya ketemu Sahwa dengan logo seperti itu, dan dengan label, terus packaging, serta digital activation yang seperti itu. Ini adalah langkah kami membranding brand Sahwa. Sahwa Pure Water. Di biodatanya dari nama kita menyebutkan salah satu bagian dari branding adalah meaningful campaign. Di sini makanya kita menyebutkan yang namanya baik itu Sahwa, ya. Icon, nama Instagramnya, nama akunnya, terus ada penjelasannya di sini Sahwa Pure Water, kebaikan doa dalam tiap tegukan. Nah, ini yang menjadi tagline kami, tagline campaign kami. Jadilah bagian dalam movement sedekah air minum ke orang di sekitarmu. Oke, saya cerita singkat ya. Jadi Sahwa ini muncul karena waktu itu banyak muncul produk-produk apa namanya kayak punyanya Syekh Ali Jaber ya, almarhum, yang berkaitan dengan madu ru'yah, terus air minum ru'yah dan segala macamnya gitu ya. Dan diikuti dengan movement hijrah ya. Nah, itu yang kami tangkap, akhirnya kami membuat persona customer-nya, persona buyer-nya kita arahkan ke customer yang seperti itu gitu ya. Si yang hijrah-hijrah ini. Nah, hijrah-hijrah ini akhirnya kita lakukan apa namanya kanvas tadi ya, 2 kanvas mempertemukan internal dan eksternal. Di situ kita tahu karakteristiknya seperti apa, sampai akhirnya kita membentuk produk dan brand Sahwa jadi seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Komunikasi apa yang kita lakukan? Komunikasi yang kita lakukan yang berkaitan dengan brand DNA kita, yaitu baik itu Sahwa. Kita mengkomunikasikan bahwa minum air putih itu baik. Kita mengkomunikasikan bahwa air putihnya Sahwa baik karena melalui proses pemurnian dan melalui proses doa, gitu ya. Lalu kita punya ngomong baik bukan hanya dari sisi produk, tapi activity yang kami lakukan juga mengajak kebaikan. Kita membuat campaign yaitu sedekah air minum, yang mana orang-orang yang donatur membeli air Sahwa kita, lalu kita sedekahkan ke para pejuang kebaikan, gitu ya. Pejuang kebaikan itu seperti apa? Misalnya para musafir yang melakukan perjalanan terus berhenti di masjid untuk melakukan sholat dan istirahat, gitu ya. Jadi kami memberikan sedekah itu masuk ke masjid-masjid. Lalu sekarang kan ada muncul warung makan gratis, gitu ya, untuk orang-orang sekitar, gitu. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut dan membagikan air minum kepada orang-orang yang membutuhkan dengan melakukan yang namanya sedekah air minum, baik itu Sahwa, gitu. Itu yang kami lakukan. Konsistensi dari brand DNA kita, Sahwa Pure Water, kemurnian, baik itu Sahwa. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi ketika ada bencana, kita juga masuk sebagai apa namanya menyalurkan donasi dari para donatur, terus konten-konten yang dibuat juga yang berkaitan dengan
mengajak kebaikan. Nah, ini sudah sampai di akhir ya, nanti kita lanjut di tanya jawab. Brand equity, ketika kita sudah melakukan brand, ada yang namanya brand equity. Bagaimana sih caranya kita mengukur kekuatan brand kita? Yang paling gampang karena sekarang sudah digital era, kita bisa menggunakan social media reach. Artinya apakah brand kita itu cukup dicari, apakah brand kita itu cukup dikenal dengan kita dimension. Ketika misalnya orang beraktivitas minum sahwa terus kita dimension, nah itu berarti brand kita berhasil masuk gitu ya. Serta brand kita gampang untuk dicari gitu. Ketika mendengar oh kebaikan air doa, oh sahwa, oh air minum yang muslim-muslim, oh sahwa. Untuk teman-teman yang hijrah, oh sahwa. Aku mau donasi kemana? Donasi air kemana? Sahwa. Itu adalah brand equity. Brand bukanlah apa yang Anda katakan tentang bisnis Anda, tapi apa yang orang lain lihat dan rasakan. Ya, jadi brand itu kenapa kita poin pertamanya ketika melakukan brand bukan dilihat dari produknya, tapi kamu harus mengetahui customermu terlebih dahulu. Karena brand itu balik lagi adalah sebuah persepsi atau gambaran yang ditangkap oleh otak manusia. Oke. Kita sampai di sesi tanya jawab. Monggo silahkan. Jika ada yang ditanyakan. Mas sudah. Oke, baik Mas Radit. Makasih, Mbak. Ini saya terdengar ya? Oke. Dengar. Sangat kalau benar ya, kayak saya tadi bilang daging semua ini. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan juga di sini mengenai branding. Ternyata hal-hal yang harus banyak hal yang harus disiapkan untuk membranding bisnis kita, khususnya UMKM dan juga startup kita. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Jadi di atas saya scroll dulu di atas. Oke. Ada dari Pak Agus, Mas Radit mau tanya, untuk memulai bisnis baru, branding yang efektif bagaimana dengan biaya yang kompetitif? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Oke. Pertama, brand yang efektif itu adalah brand yang bisa berkomunikasi dengan konsumennya. Nah, sebenarnya terdengar jawaban ini terdengar diplomatis dan klise gitu ya. Tapi memang seperti itu adanya. Artinya kita bisa berkomunikasi itu ketika kita mengenal siapa yang akan kita tuju gitu ya. Kalau prinsipnya komunikasi itu kan proses penyampaian pesan dari si pemberi pesan ke penerima pesan. Nah, dalam sebuah branding itu adalah proses komunikasi. Penyampai pesannya siapa? Penyampai pesannya adalah brand owner, pemilik brand. Memberikan pesan kepada customer, gitu ya. Pesannya apa? Pesannya adalah value dari brand tersebut. Apa yang bisa dirasakan, apa yang bisa didapatkan oleh si customer itu adalah message-nya. Karena ketika message itu ditangkap, itu bisa menjadi sebuah persepsi. Ketika persepsi itu bisa ditangkap, akhirnya muncullah sebuah reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya loyal, reaksinya membeli, reaksinya percaya, reaksinya bangga, dan berbagai macam. Itu adalah impact dari kita melakukan branding, gitu ya. Nah, terus bagaimana mengukur budgetingnya, gitu. Ini yang sebenarnya tidak bisa dipukul rata ya. Ada orang yang melakukan
branding sedemikian rupa dengan budget yang sangat-sangat besar. Tapi ada yang melakukan dengan budget yang kecil, tapi ternyata efektif dan berhasil. Contohnya apa? Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu keripik pedas Maici ya. Keripik pedas Maici itu komunikasi brand yang dilakukan pertama adalah memanfaatkan Twitter. Jadi bagaimana dia memanfaatkan sosial media, Twitter, dia gencarkan gitu ya. Twitter ini dia tidak punya toko, dia tidak punya space besar atau tempat-tempat untuk menitipkan Maici pada saat itu. Di pertama, yang dia lakukan adalah keliling menggunakan mobil. Tapi karena target konsumennya dia sudah ketemu, yaitu anak muda, mahasiswa awal, SMA dan mahasiswa awal, yang penuh dengan suka dengan yang namanya tantangan dan penasaran. Ya. Jadi Maici hari ini jadi kayak ini SIM keliling gitu ya. Besok kita ada di kampus BUNER. Terus hanya 3 jam. Terus nanti setelah dari situ kita akan ke bundaran ITS, misalnya kayak gitu. Itu dicari sama si anak-anak muda ini. Karena dia sudah tahu bahwa sasarannya ini anak muda yang suka tantangan, yang dia dia penasaran gitu ya, suka hal-hal yang dirangsang rasa penasarannya gitu, akhirnya berbondong-bondong untuk mencari gitu ya. Ternyata di sana waktu itu harganya juga tergolong agak mahal ya dari keripik pedas yang lain gitu ya. Tapi pertama dia pioner, dia bisa memanfaatkan itu. Pada saat itu packagingnya juga plastik biasa yang bening dengan logo di tengahnya Maici. Kalau sekarang sudah pakai packaging yang bagus dan sudah pecah juga si Maici-nya jadi 2 gitu ya. Pada saat itu branding yang dilakukan Maici sangat efektif gitu ya. Dan kalau saya bilang budgetnya pun pasti nggak akan yang sangat besar gitu dibandingkan ketika sekarang dia sudah mungkin karena bisnisnya sudah jalan ya, akhirnya dia bikin ada iklan di YouTube, terus bikin ada billboard ataupun di hal-hal yang lain. Jadi branding itu sebenarnya kita bisa menemukan karakter kita yang akan disampaikan di konsumen gitu. Kalau bilang branding itu mahal, jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu. Seorang penjual nasi goreng bisa melakukan branding dengan tepat tanpa biaya yang sangat mahal. Caranya dengan merubah bunyi kentongan atau menambahkan bunyi kentongan dengan kecrekan. Ketika orang menunggu nasi goreng, tuk 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 tuk. Bu, mau beli nasi goreng? Ah, jangan yang ini. Yang satunya aja, yang pakai kencrengan. Itu sebenarnya sudah melakukan branding. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Untuk Pak Agus, mungkin apakah sudah jelas? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, ada dari Mas Rozik. Mas Radit, bagaimana branding tercapai sebuah tujuan? Bagaimana branding tercapai sesuai tujuan? Sesuai tujuan. Ya, sesuai tujuan. Nah, seperti yang ada di slide bagian akhir tadi ya, beberapa di 2 slide terakhir tadi, untuk mengukur keberhasilan branding itu ada yang namanya sebutannya adalah brand equity. Brand equity adalah bagaimana brand kita, kekuatan brand kita itu dikenal
oleh konsumen, oleh customer. Kita bisa mengukur brand equity itu dari kalau dulu melalui digital media, follower itu bisa menjadi pengukuran dari brand equity, dari keberhasilan brand. Tapi itu dulu, karena sekarang follower bisa beli. Jadi itu sudah jadi nggak murni. Tapi ada yang karena lagi ke bawah lagi ada brand ketika kita disebut pada saat membuat story. Teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan Starbucks untuk meningkatkan brand awareness dia, gitu ya, untuk menguatkan brand dia. Kalau kita misalnya ke Starbucks itu kan selalu di dalam di gelasnya itu kita disuruh tulis nama ya. Dari siapa Kak? Namanya Radit atau Fakhrezi gitu. Terus ternyata setelah kita terima, Radit itu namanya mesti salah gitu ya. Entah itu Radit, entah itu Radot tulisannya, entah itu Radit pakai H, RADHIT gitu ya. Pokoknya salah lah tulisannya, nama kita itu salah. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah memfoto, menjadikan itu Insta Story. Salah gitu ya. Ketika kita menginsta story, kita nge-tag atau mention si Starbucks-nya. Setelah ditelusuri, ternyata strategi itu adalah memang sengaja dilakukan supaya memancing kita untuk menginsta story. Ya. Nah, ketika kita sudah di tag, di mention, akhirnya kalau ngomong kafe itu Starbucks, kalau ngomong coklatnya itu Starbucks. Di situ sebenarnya brand kita sudah berhasil. Nah, kalau sesuai tujuan, ya balik lagi tujuan kita branding apa? Tujuan kita branding adalah kita mempunyai pelanggan, loyalty. Apa bedanya pelanggan dengan pembeli? Pelanggan adalah pembeli yang membeli lagi dan lagi dan lagi. Kalau di istilah branding ada yang namanya top of mind. Top of mind itu seperti kalau kita ngomong pompa pasti Sanyo, ngomong motor pasti Honda, ngomong mie instan pasti Indomie. Terkadang akhirnya justru menjadi salah beli Indomie yang mereknya Sarimi, gitu ya kan? Beli Sanyo yang merek Shinjuku atau apa gitu. Itulah contoh-contoh dari brand equity. Kalau bagaimana branding tercapai sesuai tujuan, ya balik lagi tujuan kita pada saat itu apa. Memang ujung-ujungnya kita melakukan branding, itu kembali lagi tadi, branding, marketing, itu pasti nantinya akan berpusat di selling. Gitu ya. Kita melakukan personal branding itu untuk apa? Ya untuk dikenal. Saya adalah CEO dari Jenama.co. Saya menyebut diri saya adalah brand aktivis. Ketika pada saat beberapa waktu yang lalu, misalnya ulang tahun, terus saya di-tag sama teman-teman saya, oh Mas Radit, selamat ulang tahun, brand aktivis Surabaya, gitu ya. Terus tadi Mas Fahrezi juga ngomong, oh ini Librand dengan punya coworking satu atap. Terus ada kalau misalnya saya melakukan kelas-kelas seperti ini ya sebagai tamu narasumber, terus wah ini Mas Radit master branding apa segala macam, itu saya sudah tercapai secara personal branding awal gitu ya. Artinya apa yang saya inginkan bahwa saya pengen disebut sebagai brand aktivis atau orang yang berkecimpung dalam dunia brand, dan itu sudah tercapai dengan jenis mention dan ungkapan orang lain. Yang mana orang lain yang memention kami itu adalah ya memang yang menjadi target sasar atau customer saya, yaitu startup, teman-teman UMKM, pebisnis atau pelaku usaha.
Oh, kalau bikin branding gini di sini aja lah. Terus misalnya kayak kemarin kan Mas Fahrezi menggantikan menghubungi Mbak Ratu gitu ya. Terus Mbak Ratu merekomendasi saya. Nama saya, brand saya sudah ada di persepsinya Mbak Ratu. Mbak Ratu bilang, Mas Fahrezi, ini bahas apa? Bahas branding. Oh ya udah, ke teman saya aja namanya Radit gitu. Itu berarti saya sudah bisa melakukan yang namanya branding. Kira-kira seperti itu. Masing-masing kriteria atau KPI ya, kalau kita nyebut KPI brandingnya ini tercapai seperti apa, masing-masing brand pasti punya KPI-nya masing-masing gitu ya. Karena brand masing-masing brand itu kan punya karakternya sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk pertanyaan dari siapa tadi ya? Ini ada Mbak Atika. Oke, Mbak Atika selanjutnya ya ini. Mas, gimana caranya mencari brand DNA kalau bisnisnya adalah jasa? Brand DNA kalau bisnisnya adalah jasa, gimana caranya? Sebenarnya sama, Mbak. Seperti yang menggunakan, kalau saya ya, cara yang termudah menggunakan kanvas tadi atau board tadi. Jenama.co ini juga adalah perusahaan jasa, karena kita menawarkan jasa untuk membuat brand strategik, membuat brand identity, menjadi konsultan sosial media dan digital marketing. Semua yang produk yang kita keluarkan adalah produk jasa, jadi bukan barang. Perkaranya itu semuanya sama. Ketika kita membranding sebuah produk, kita pengen dilihat sebagai apa, gitu ya. Kalau produk barang, berarti ketika barang ini dikonsumsi, orang itu menganggapnya sebagai ketika sudah mengkonsumsi produk kita itu bisa menjadi apa gitu. Katakanlah misalnya orang membeli Ferrari. Orang membeli Ferrari itu supaya apa? Supaya dapat pride-nya, supaya bisa merasakan speed-nya. Karena Ferrari brand-nya adalah speed, terkenal. Cepat gitu ya. Rias pengantin. Oke, berarti kalau rias pengantin, kebutuhan rias pengantin itu apa? Kan bukan hanya orang yang butuh rias pengantin itu kan bukan hanya pokoknya tampil cantik, kan enggak. Pasti ada kebutuhan mungkin bisa request merek apa itu namanya? Untuk make up-nya itu, merek untuk tools make up-nya karena kulit saya sensitif, atau mungkin punya yang namanya value lain, bisa jadi dari harganya murah, bisa dipanggil setiap waktu, mempunyai merek kosmetik yang beraneka ragam disesuaikan dengan karakteristik kulitnya, punya ritual-ritual khusus yang memang itu dibutuhkan oleh si customer. Intinya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan atau meng-create value produk kita itu, baik itu barang maupun jasa, yang menjadi kebutuhan dari si customer gitu. Rias pengantin itu ada kawan saya yang menjadi MUA ya, MUA. Itu dia masih muda, terus akhirnya dia membranding dirinya itu ke MUA untuk teman-teman yang milenial. Jadi yang dia lakukan itu dia selalu update bagaimana tren MUA yang berjalan. Mau pakai yang merah-merah, itu coba ditawarkan ke ininya. Sekaligus dia melihat juga karakteristik dari kulit si customer gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dikomunikasikan.
Oh, kita MUA yang mungkin bisa dipanggil sewaktu-waktu. Kita mempunyai banyak tim. Kita terdiri dari tim-tim yang muda. Kita update tren, gitu ya. Kita menguasai teknik-teknik kosmetik atau teknik-teknik MUA yang terupdate. Kita sudah menyiapkan tools-tools baru untuk yang update. Punya banyak alternatif merek untuk kosmetiknya yang disesuaikan dengan kulit kalian masing-masing gitu. Ada rias pengantin atau MUA yang dalam tanda kutip kejawen gitu ya. Udah pokoknya kalau ngomong pengantin Jawa udah serahkan sama kita. Mulai dari ritualnya, mulai dari tetek bengeknya dan segala macam yang rigid itu dia sudah bisa gitu. Atau yang dia mengkhususkan memang lebih ke modern, pengantin modern yang kalau sekarang kan mungkin pengantin itu lebih ke arah-arah kosmetik, lebih ke arah-arah Korea-Koreaan gitu ya. Ini itu banyak juga yang dia ngomong, oh kita bisa ini loh teknik yang sekarang lagi, teknik glowing yang ada dipakai artis-artis Korea gitu. Itu adalah langkah-langkah branding gitu. Itu brand DNA itu bisa dicari ketika kita tahu kekuatan kita di mana dan kita tahu yang menjadi target segmen kita siapa. Akhirnya kita bisa menghubungkan, menggadokkan gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu sih Mbak Atika. Kalau misalnya belum puas nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Silahkan DM saya. Oke, Mbak Atika apakah sudah jelas Mbak Atika? Kurang lebih seperti itu ya kalau bisnisnya itu rias pengantin. Nah, kemudian ada satu lagi Mas terakhir mungkin dari Mas Zafran, yaitu kalau tentang personal branding gimana ya Mas? Apa ada hal-hal yang agak beda dengan branding produk? Mungkin tadi sudah dijelaskan mungkin sedikit Mas ya tadi. Ya, jadi sebenarnya intinya branding itu sama ya, baik itu produk, jasa, barang maupun personal. Tapi memang personal ini agak unik gitu ya. Karena kalau kita mau membranding produk, barang ataupun jasa itu kan benda mati ya. Mau kita otak-atik bagaimanapun, misalnya air minum, kita mau kasih doa, kita mau kasih kemasan yang menggelembung, bunder, lonjong, kotak, itu bisa aja gitu ya. Tapi kalau personal branding, itu ada sisi kitanya yang secara natural muncul gitu ya. Ini yang memang menjadi tantangan. Akhirnya apakah kita merubah karakter kita atau ya sudah apa adanya disebutkan gitu ya. Kayak misalnya pada saat zamannya kampanye-kampanye dulu ya. Kampanye presiden mulai dari SBY terus Jokowi gitu ya. Ini yang saya lihat perubahan besar di branding pada saat kampanye dua presiden ini. Yang sebelumnya mungkin biasa. Kalau dua presiden ini, bagaimana kita bisa mengetahui seorang SBY itu sampai oleh konsultan brandingnya ketika bicara, pronunciation-nya, pemenggalan katanya, dan tangannya itu diatur. Bagaimana dia seorang jenderal yang berwibawa, yang bisa mengayomi seorang bapak. Jadi ini ditata, gitu ya. Si konsultan brandnya, personal brandnya ini pinter. Dia tahu karakteristiknya Pak SBY seperti apa, sehingga komunikasi yang dilakukan harus seperti apa. Sama juga yang dilakukan oleh konsultan brandingnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orangnya senang blusuk-blusuk, gitu ya. Ke arah grassroots dia senang. Makanya akhirnya dia
membuat campaign belusukan dengan identitinya baju kotak-kotak. Yang mana baju kotak-kotak ini terasa lebih humble dari seorang tokoh politik yang maju ke calon presiden atau calon gubernur pada saat itu. Ini lebih humble, lebih bisa diterima, lebih merakyat dengan kotak-kotaknya. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar prinsipnya sama, tapi memang menjadi tantangan ketika kita harus bisa tahu karakter kita sendiri itu seperti apa. Saya pernah bikin konten di Instagram saya, di situ ada judulnya personal branding, yang mana personal branding itu dibangun oleh yang pertama dari atribut fisik. Atribut fisik ini seperti ciri khas gitu ya, rambut lurus, keriting dan segala macam. Itu bisa dirubah, tapi bisa jadi ya itu sudah paten gitu ya. Pendek, gemuk, tinggi, itu kan masih bisa dirubah. Atau gaya berpakaian. Gaya berpakaian, ini atribut fisik. Terus ada yang namanya personality. Personality ini kebiasaan, perilaku, sifat. Lalu yang ketiga kompetensi. Kompetensi ini keahlian, profesi, hobi. Seperti saya kompetensinya adalah di brand dan branding gitu. Atau mungkin Mas Fahrezi kompetensinya di IO kalau tadi nggak salah ya, nggak salah di IO gitu ya. Oh kalau ngomong kalau pengen tahu Mas Fahrezi, oh orang IO itu gitu. Kalau Mas Radit, oh orang branding tuh. Kalau Mbak Ratu, oh ini aktivis wanita yang punya substitute, misalnya seperti itu. Ini yang namanya kompetensi, ya. Jadi tadi ada atribut fisik, personality, kompetensi. Yang keempat DNA. Tetap semuanya ada DNA, baik brand produk, jasa, barang maupun personal branding butuh ada yang namanya DNA. DNA ini adalah keinginan kita kalau personal branding ingin dikenal seperti apa, ingin dikenal sebagai apa. Misalnya Pak Fahrezi, oh Mas Fahrezi pengen dikenal sebagai orang IO untuk event startup, gitu ya. Kalau saya Radit ingin dikenal sebagai brand aktivis. Jadi kompetensi dan DNA ini hampir tipis, gitu ya, hampir terusannya. Gitu. Kalau kompetensi profesi kita apa yang kita jalani, kalau DNA kita pengen dikenal sebagai apa, gitu. Saya misalnya sebagai dokter, oh saya pengen dikenal sebagai dokter anak yang humoris atau dokter anak yang fun, nah whatever itulah. Kita pengen dikenal sebagai apa? Lalu yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, kelima adalah reputasi. Reputasi ini sudah ke arah branding, sudah ke arah komunikasi. Bagaimana orang mengenal kita, gitu ya. Jadi di lingkungan itu kita dikenal sebagai apa? Misalnya sebagai ketua organisasi, sebagai ketua Karang Taruna kah, sebagai brand aktivis kah? Ini yang sudah berjalan. Reputasi kita itu sebagai apa? Oh, pengusaha. Oh, anak IO. Oh, orang brand, gitu ya. Nah, keenam diperkuat dengan yang namanya achievement atau prestasi. Jadi personal branding itu saya ibaratkan sebuah lapisan sandwich atau burger yang mana ada beberapa bagian bisa menjadi enak, bisa menjadi nikmat ketika beberapa bagian itu dikumpulkan, gitu ya. Atribut fisik, personality, kompetensi, DNA, reputasi, dan prestasi. Itu dikomunikasikan menjadi satu. Itulah personal branding menurut Radit. Gitu Mas Fahrezi. Mas Zafran, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Mas siapa tadi ya? Mas Zafran, terima kasih pertanyaannya ya sudah dijelaskan sama Mas Radit.
Oke, ini ternyata waktunya sudah lebih nih Mas. Kayaknya nggak kerasa ya. Jadi Siap. nggak apa? Saya juga senang banget dapat ilmu-ilmu baru dari Mas Radit tentang branding. eh Mungkin ada lagi? Sudah? Oke. Oke Mas, makasih untuk waktunya sudah mengisi di webinar Amilo. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa teman-teman nyalakan ini ya, kameranya untuk kita screenshot ya. Kita screenshot, bukan foto, tapi kita screenshot. Dinyalakan kameranya mungkin dari Kak siapa aja nih? Ada Kak Ismi, kemudian ada Pak Agus, Kak Arifin, ada Asus juga. Asus. Ada Kak Ayunda, mungkin bisa dinyalakan kameranya ya. Kemudian ada Kak Hana, Pak Imron, ada Kak Rizky Jabrik, ada Master juga, ada Mbak Rahayu ya, Murti Rahayu, kemudian Mbak Riza juga, ada Mas Rozik, ada Mas Sugeng, ada Mas Zafran, Kak Atika, dan Humas Kota. Mungkin bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama ya, karena webinar. Jadi screenshot bersama kalau gitu. Bukan foto bersama. Oke, apa sudah? Sudah ini saja. Apakah masih mengambil jilbab ya? Kalau cewek-cewek biasanya ambil jilbab dulu nih, supaya. Oke, siap. Jadi kita oke. Untuk page pertama dulu ya. Kita screenshot ya. Oke, semuanya senyum dulu nih. Kita nggak tahu nih page pertama yang mana. Jadi senyum terus ya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, kemudian selanjutnya 3. Oke, kemudian oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah menghadiri webinar Amilo sore hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @amilofit, karena insya Allah minggu depan juga akan ada foto bersama. Akan ada webinar. Akan ada webinar lagi yang bisa menambah ilmu teman-teman di dunia bisnis dalam bisnis UKM ataupun startup. Terima kasih atas waktunya juga Mas Radit sudah mengisi, dan teman-teman juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Ini sudah jam 5, mungkin teman-teman yang ada di kantor mau siap-siap pulang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Radit. Matur nuwun Pak Agus. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Radit. Waalaikumsalam. Semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lancar semuanya. Terima kasih Mas Radit. Sama-sama Mas Afra. Top.